Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya Komang Sutrisna. Hari ini saya akan menjelaskan tentang medan listrik dan kuat medan listrik untuk materi fisika kelas 12. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ada materi dan contoh soal. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari materi dulu. Nah, materi kita kali ini adalah medan listrik. Medan listrik. Nah, apa sih medan listrik ini? Medan itulah daerah. Jadi medan listrik adalah suatu ruang di sekitar muatan listrik di mana benda-benda atau muatan listrik lainnya akan mengalami gaya listrik atau gaya interaksi. Nah, jadi kalau dimisalkan ada sebuah muatan positif Q, kita simpulkan dengan Q besar muatannya. Nah, kemudian di sekitar benda bermuatan atau muatan Q ini kita letakkan muatan lain, misalnya kita sebut dengan muatan uji positif. Kita sebutkan dengan Q kecil. Kita lambangkan dengan Q kecil. Nah, maka muatan uji atau Q kecil ini berada di dekat Q besar, dia akan mengalami suatu interaksi atau gaya akibat dua muatan yang berdekatan ini. Kalau dia sejenis, maka interaksinya adalah maka muatan Q kecil ini akan didorong menjauh. Nah, sedangkan kalau seandainya muatan Q kecilnya bermuatan negatif, tandanya adalah negatif muatannya, maka oleh muatan Q besar dia akan ditarik. Nah, jadi kedudukan atau daerah di mana Q kecil ini berada di sekitar Q besar, dia mengalami pengaruh dari gaya interaksi, maka itu dikenal dengan istilah medan listrik. Jadi boleh dikatakan medan listrik ini adalah suatu daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik atau kita kenal dengan gaya Coulomb. Nah, jadi daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik ini dikenal dengan istilah medan listrik. Nah, selanjutnya kemana arah medan listriknya? Medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik, di mana untuk arah medan listrik arah medan listrik arah medan listrik ini dipengaruhi atau tergantung dari muatannya. Kalau muatan positif, jadi misalnya kita punya muatan positif dan muatan negatif, maka arah medan listrik itu dinyatakan dengan vektor kuat medan listrik akan menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Artinya, kalau muatan sumbernya adalah muatan positif, maka arah medan listriknya itu adalah menjauhi atau boleh kita katakan mendorong. Nah, sedangkan kalau muatannya negatif, maka arah medan listriknya adalah menarik atau menuju muatan. Nah, jadi ini arah medan listriknya kalau dia positif menjauhi muatan, atau boleh kita katakan dengan mendorong. Sedangkan kalau muatan negatif, dia akan menarik atau menuju muatan. Nah, jadi bahasanya yang lebih sederhana adalah menarik. Nah, bagaimana kalau ada dua buah muatan yang saling berdekatan? Kemana arah medan listriknya? Nah, jadi untuk arah medan listrik, untuk muatan tunggal, seperti tadi muatan positif, maka arah medan listriknya adalah menjauhi muatan. Nah, jadi semua arah medan listriknya menjauhi muatan sumber. Medan listrik disimbolkan dengan E. Nah, sedangkan kalau muatannya negatif, muatan tunggal negatif, maka arah medannya adalah menuju atau
mendekati muatan tersebut. Jadi menuju muatan kalau dia negatif. Ini adalah arah medan listriknya, E-nya. Nah, kalau ada dua buah muatan yang didekatkan, misalnya ada muatan yang sejenis, kita simpulkan kita misalkan muatan positif keduanya. Ini muatan pertama, ini muatan yang kedua positif, maka arah medannya sama-sama keluar atau saling mendorong. Nah, sehingga antara muatan 1 dengan muatan 2 ini akan saling mendorong. Nah, jadi tidak mau dia saling mendekat, sehingga arah medannya akan seperti ini. Nah, ini juga muatan yang kedua, arah medannya saling mendorong atau saling menolak atau saling menjauhi. Nah, sedangkan kalau keduanya berbeda jenis, misalnya yang satu positif, yang satu negatif. Misalnya kita gambarkan di sini, muatan yang pertama positif, muatan yang kedua adalah negatif, maka yang positif akan mendorong atau menjauhi muatan, sedangkan yang negatif akan menuju muatan atau menarik. Nah, jadi arah medannya ini keluar atau menjauhi, sedangkan yang ini menarik atau masuk atau mendekati, boleh bahasanya. Nah, jadi dari positif keluar menuju negatif. Nah, jadi arah medan keluar dari positif atau menjauhi muatan positif menuju muatan negatif atau mendekati muatan negatif. Nah, seperti itu interaksi antara dua buah muatan. Nah, jadi inilah arah medannya, kita simpulkan dengan I. Nah, kemudian berapa besar kuat medannya atau berapa besar medan listrik yang dialami oleh suatu muatan. Nah, untuk kuat medan, jadi selanjutnya kita bahas tentang kuat medan. Untuk kuat medan listrik, itu dinyatakan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada sebuah muatan dibagi dengan besar muatan uji. Nah, jadi ini misalnya muatan, kita gambarkan lagi, muatan positif Q besar, kemudian di sini ada muatan uji positif Q kecil. Nah, jadi interaksi antara kedua buah muatan ini itu dikenal dengan istilah gaya interaksi atau gaya listrik, atau kemarin kita sebut dengan gaya Coulomb. Nah, sedangkan kuat medan ini dinyatakan sebagai besarnya gaya listrik atau gaya Coulomb itu dibagi ya. Jadi besar gaya listrik dibagi dengan nilai muatannya. Besar muatannya. Nah, jadi di sini muatan yang dimaksud adalah muatan uji atau Q kecil. Nah, sehingga kalau kita tuliskan secara matematis, besar gaya Coulomb, kemarin kita sudah tahu bahwa besar gaya Coulomb, jadi kita tuliskan kuat medan itu E adalah besarnya gaya listrik. Gaya listrik kemarin simbolnya adalah F. Jadi F dibagi dengan besar muatan uji yang tidak lain adalah Q kecil. Jadi F per Q. Nah, sedangkan F ini ingat adalah gaya Coulomb, di mana kemarin kita sudah dapatkan bahwa besar gaya listrik atau gaya Coulomb itu sebesar nilai konstanta K kali dengan muatan yang berinteraksi. Jadi Q besar, Q kecil. Jadi Q1-nya Q besar, Q2-nya adalah Q kecil. Dibagi dengan jaraknya R kuadrat. Nah, sehingga kalau kita masukkan, maka persamaan kuat medan E ini akan menjadi F-nya sebesar K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat dibagi dengan muatan uji Q kecil. Nah, sehingga Q kecil bagi Q kecil itu habis, sehingga tertinggal besar kuat medan E sebesar K kali Q per R kuadrat. Nah, inilah besar kuat medan.
yang bekerja pada sebuah muatan. Nah, ingat K itu apa? K itu kemarin adalah sebuah konstanta. Jadi K itu adalah sebuah konstanta yang nilainya K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sedangkan Q itu adalah muatan dalam satuan Coulomb. Ingat, 1 mikrocoulomb itu sebesar 10 pangkat 6 Coulomb, itu ketentuannya. Sedangkan R di sana adalah jarak. Jadi R ini adalah jarak. Oke, demikian penjelasan materinya. Kemudian kita akan coba masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Untuk contoh soal yang pertama, hitung besar kuat medan listrik pada titik C yang diletakkan di antara titik A dan titik B, di mana jarak titik C yaitu 10 cm dari muatan A dan 20 cm dari muatan B, di mana muatan A sebesar 20 mikrocoulomb dan muatan B sebesar 12 mikrocoulomb. Nah, jadi kalau kita gambarkan ada dua buah muatan, misalnya ini muatan A, kita gambarkan di sini, ini muatan A dengan QA-nya sebesar 20 mikrocoulomb. Kemudian muatan B, QB, diketahui sebesar 12 mikrocoulomb, seperti di soal. Nah, kemudian titik C berada 10 cm dari A, kemudian 20 cm dari B. Nah, berarti kita letakkan di sini. P ini adalah, titik C ya. Titik C berada pada jarak 10 cm dari muatan A dan 20 cm dari muatan B. Nah, berarti kalau kita buat datanya, maka yang diketahui di sana adalah QA. Jadi yang diketahui datanya adalah QA atau muatan A sebesar 20 mikrocoulomb. Kita jadikan coulomb, berarti 20 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Atau boleh juga ditulis 2 kali 10 pangkat min 5 coulomb. Kemudian muatan B, QB-nya sebesar 12 mikrocoulomb. Kalau dijadikan coulomb berarti 12 kali 10 pangkat min 6. Ingat, mikro itu selalu 10 pangkat min 6 coulomb. Atau boleh juga ditulis 1,2 kali 10 pangkat min 5 coulomb. Kemudian jarak C dari A ini berarti adalah RA atau R1. Nah, lihat muatan QA-nya dia bernilai positif, berarti muatan A adalah muatan positif. Sedangkan nilai QB-nya juga positif, berarti muatan B adalah muatan positif juga. Nah, kemudian jarak C dari A 10 cm, berarti itu adalah RA-nya. Sebesar 10 cm. Kita bawa ke dalam satuan atau sistem internasional dalam meter, berarti 0,1 meter. Atau boleh ditulis 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Sedangkan RB-nya adalah 20 cm atau dalam meter menjadi 0,2 meter, atau juga boleh ditulis 2 kali 10 pangkat min 1 meter, satu angka di belakang koma. Nah, kemudian sekali lagi diingat konstantanya itu K-nya selalu 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, mari kita hitung atau kita tentukan dulu. Titik C, dia dipengaruhi oleh muatan A positif dan muatan B positif. Ingat, arah medan positif adalah mendorong atau keluar. Jadi, C akan didorong oleh A karena A positif, sedangkan oleh B karena juga positif. Berarti C juga akan didorong oleh B. Nah, sehingga kita gambarkan kuat medan yang bekerja di C. Misalnya ini adalah titik C, kita gambarkan di sini. Ini titik C. C oleh A, dia akan
didorong karena A positif. Ingat arah medan positif itu mendorong, berarti C akan didorong oleh A, sehingga C itu akan menjauhi A dengan arah gambar seperti ini. Nah, jadi menjauhi A. Ini adalah E1 atau EA. Kemudian oleh B, karena B positif, berarti B juga akan mendorong C. Karena C didorong oleh B, atau boleh kita samakan bahasanya B mendorong C, maka C ini akan menjauhi B. Jadi akan menjauhi B dengan besar kuat medan E2 atau EB. Nah, sehingga di C itu akan bekerja dua buah vektor kuat medan, EA dan EB yang saling berlawanan. Nah, ingat, dua buah vektor berlawanan, maka resultannya dikurangkan. Sehingga kuat medan total yang bekerja di C, karena ada dua dan saling berlawanan arah, maka dikurangkan menjadi EA dikurangi dengan EB. Nah, kita tinggal masukkan persamaannya. EA itu persamaan kuat medannya adalah K Q per R kuadrat. Karena muatan A, berarti kita tuliskan QA, dan ini adalah RA. Dikurangi dengan EB, persamaan kuat medan E, kembali kita tuliskan K Q besar atau Q per R kuadrat. Nah, karena kuat medan B, berarti ini adalah muatan B, QB, R-nya juga RB. Kita tinggal masukkan angkanya. K itu besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan jarak RA-nya adalah 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1. Kita tuliskan biar semua bilang berpangkat. Berarti 1 kali 10 pangkat min 1. Jangan lupa dikuadratkan. Dikurangi K. Kita tuliskan lagi nilai K itulah 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya diketahui 1,2 kali 10 pangkat 5. Kita ganti kali 1,2 kali 10 pangkat min 5. Dibagi dengan RB adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 1. Jangan lupa R kuadrat. Nah, kita kalikan di atasnya dulu. 9 kali 2 adalah 18. Kemudian perkalian bilangan berpangkat, itu pangkatnya dijumlahkan. Jadi 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 5, berarti tinggal 10 pangkat 9 tambah min 5, berarti tinggal 4. Dibagi 1 kuadrat 1 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Ingat, pangkat dikuadratkan itu dikalikan saja. Min 1 kali 2 tinggal 10 pangkat min 2. Dikurangi 9 kali 1,2 itu adalah berapa jadinya? 9 kali 1,2 berarti 10,8. 10,8. Kemudian kali 10 pangkat 9 dengan min 5 tinggal 4 per 2 kuadrat 4. 10 pangkat min 1 kuadrat berarti 10 pangkat min 2. Nah, sehingga hasil akhirnya 18 bagi 1 adalah 18. Kemudian pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya harus dikurangkan. Berarti 4 kurangi min 2. Nah, ingat 4 dikurangi min 2, maka ini akan berubah menjadi tanda plus. Jadinya 4 tambah 2. Nah, sehingga pangkatnya menjadi 10 pangkat 6. Dikurangi 10,8 bagi 4. 10 bagi 4 itu adalah 2,5. Sedangkan 8 bagi 4 adalah 2. Berarti tinggal 2,52. Kali 10 pangkat dengan cara yang sama. 4 kurangi min 2. Itu menjadi 4 tambah 2. Jadinya menjadi 10 pangkat 6. Nah, ini tinggal dikurangi saja. 18 kurangi 2,5. Berarti ini menjadi 15,48
kali 10 pangkat min 6. Nah, dalam satuan Newton per Coulomb. Inilah kuat medan E yang bekerja di C. Selanjutnya, kita masuk contoh soal 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika besar muatan Ki-A sama dengan muatan Ki-B sama dengan 2 mikrokulum dan Ki-C adalah 9 mikrokulum, tentukan besar medan listrik yang dirasakan oleh muatan A. Nah, jadi untuk muatan A, kita gambarkan dulu. A, B, C berada di segaris. Jadi A akan dipengaruhi oleh muatan B dan dipengaruhi oleh muatan C. Nah, oleh muatan B, karena B muatan negatif, maka kuat medannya menarik. Jadi A akan ditarik oleh B. Sebesar kuat medan B. Ingat pengaruh B. Kemudian oleh pengaruh C, C itu positif, dia akan mendorong. Berarti A oleh C, A ini akan didorong. Didorong menjauhi C. Sebesar E, C. Nah, sehingga di A akan bekerja dua buah medan EB dan EC yang arahnya saling berlawanan juga. Karena saling berlawanan, maka resultan atau kuat medan total yang bekerja di A, EA, itu akan menjadi EB dikurangi EC. Ingat, dua vektor yang berlawanan, dia dikurangkan. Nah, kita tinggal masukkan saja lagi angkanya seperti yang ada di soal. Maka kalau kita cari satu persatu, EB, kita juga boleh cari satu persatu. EB itu artinya kuat medan oleh muatan B. Sehingga K Q per R kuadrat. Nah, ingat penyebabnya adalah muatan B. Berarti QB. Sedangkan jaraknya adalah jarak dari A ke B. RAB. Nah, kalau kita cari K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB-nya 2 mikrokulum. Ingat kalau dijadikan kolom 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian jarak dari A ke B adalah 10 cm. Ini dari C, maaf ini AB maksudnya ya. Jadi jarak dari A ke B adalah 10 cm. Kalau dalam meter berarti seperti tadi 10 bagi 100 0,1 atau boleh ditulis 1 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, kita tinggal cari hasilnya. 9 kali 2 18. Pangkatnya kita jumlahkan. 9 dengan min 6 tinggal 3. Dibagi dengan jaraknya 1 kuadrat 1. 10 pangkat min 1 kuadrat menjadi min 2. Kita selesaikan. 18 bagi 1 18 kali 10 pangkat. Pangkatnya dikurangkan. 3 kurangi min 2 itu berarti 3 tambah 2 menjadi 18 kali 10 pangkat 5. Kemudian pengaruh kuat medan oleh muatan C. Samanya masih sama, K Q per R kuadrat. K Q per R kuadrat, ingat penyebabnya adalah muatan C, jadi QC. Sedangkan jaraknya adalah dari A ke C, RAC kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Muatan C-nya adalah 9 mikrokulum. Berarti kita tuliskan 9 mikro berarti 10 pangkat min 6. Dibagi dengan jarak dari A ke C. A ke B 10 cm, kemudian C ke B 20 cm. Nah, sehingga jarak dari A ke C, berarti yang ini adalah 10, yang ini adalah 20, berarti totalnya dari A ke C adalah 30 cm. Kalau dalam meter, bagi 100 0,3, atau kita boleh tuliskan 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, kita selesaikan. 9 kali 9 81 kali 10 pangkat 9 dengan min 6 kita jumlahkan sisa 3 per 3 kuadrat 9 pangkat min 1 kuadrat menjadi min 2.
81 bagi 9 adalah 9 kali 10 pangkat min 3 dikurangi min 2, artinya min 3 tambah 2 menjadi 9 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Nah, jadi yang ditanyakan ingat adalah kuat medan pada muatan A. Jadi EA itu adalah EB kurangi EC. Nah, berarti di sini kalau kita masukkan menjadi 18 kali 10 pangkat 5 dikurangi 9 kali 10 pangkat 5. Nah, sehingga hasil akhirnya 18 kurangi 9 itu adalah 9 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Ini adalah kuat medan yang bekerja di A. Nah, sebagai informasi, untuk penjumlahan atau pengulangan bilangan berpangkat, pangkatnya harus sama, baru bisa dijumlahkan atau dikalikan. Oke, demikian penjelasan materi dan contoh soal mengenai medan listrik dan kuat medan listrik. Terima kasih.